Video kali ini saya akan membahas TOTL ya. Bagaimana prospek kedepannya dan pasca mereka membagikan dividen. Apakah masih oke? Nah, tonton video ini sampai selesai. Tapi jangan lupa buat subscribe dulu. Check this out. Oke, saya tag video ini di tanggal 27 Juni. Dimana TOTL kondisinya harganya itu masih di harga 328. Oke, itu 328 dan kondisinya pasca bagi dividen jumbo dia langsung ARB 1 2 3 4 hampir 5 kali ya. Hampir 5 kali ARB terus naik perlahan gitu. Meskipun volumenya udah makin kecil ya. Nah, ini kenaikan volume ini kan didukung dengan news yang namanya dividen itu tadi ya. Oke. Bagaimana prospeknya gitu. Kalau saya lihat ya dari segi teknikal sendiri, selagi dia di atas garis hijau putus-putus ini 322, 320 ini masih menarik untuk menarik ya. Cuman ini memang sahamnya setway-nya lama gitu. Kalau teman-teman Bapak Ibu perhatikan setway-nya lama banget, range 310 sampai bahkan 290 sampai 328 gitu. Dia setway sejak Juli 2021 gitu. Di situ aja. Sampai sekarang Juli 2023, 2 tahun setway di situ-situ aja. Ini naik karena adanya sentimen dividen jumbo itu tadi. Terus habis itu turun lagi. Nah, kalau secara fundamentalnya ini laporan keuangan 2023. Oke. Di mana TOTL? Sebentar, saya lihat di Stockbit kondisinya case statistiknya itu labanya kuartal 1 itu 30 M, sebelumnya 27, jadi ada kenaikan 1/9 lah ya, hampir 10%. Terus PI-nya berada di angka 942, PBV-nya 0,88. Jadi ini masih dikatakan murah. Masih bisa dikatakan murah. Market cap-nya, nah ini yang menarik ya menurut saya. Market cap-nya saat saya take video ini tanggal 27, market cap-nya tuh di angka 1,1 M. 1,1 T. Lalu cash-nya itu 800 M. Jadi kita beli sahamnya ini hampir punya keseluruhan cash-nya ya. Jadi cash-nya itu hampir sama dengan market cap-nya gitu. Kalau kita lihat ya secara keseluruhan, bahkan cash-nya ini sempat di angka 931 M ya. Kalau kita cek cash-nya 800 M sendiri, posisinya tuh di mana aja ya untuk si TOTL ini. Kasnya ini 800 M, itu di deposito itu totalnya 769 M sendiri. Jadi mayoritas ditaruh di deposito, which is good ya. Sisanya itu dalam bentuk uang kas di rupiah. Nah, di deposito ada rupiah sendiri 700 M dan di dolar Amerika 55 M. Imbal hasilnya di rupiah itu 2% sampai 5,25. Kalau dolar Amerika itu 3 sampai 3,6. Jangka waktu deposito berjangkanya itu adalah 1 bulan. Termasuk gede dan oke banget ini. Oke banget. Jangka waktunya ya, tapi ininya kan per tahun nih. Terus mereka juga ada investasi jangka pendek di deposito berjangka 15 M dan obligasi. Nah ini 238 M. Dan saham 85 M. Itu sih deposito berjangka itu di 15 M itu di Bank Panin, dan ini obligasi mayoritas itu di obligasi pemerintah. Ya, obligasi ada obligasi Amerika, dolar Amerika, tapi yang dinerbitin juga pemerintah itu 53 M totalnya. So far paling banyak ya itu 180 M itu dalam hal obligasi rupiah. Oke sih. Kalau yang obligasi ini tidak dijelaskan ya berapa persentase dari imbal hasilnya atau bunganya. Ya nggak ada, cuman kalau ini, nah ini ada saham juga dalam bentuk saham di PT Agung Podomoro Land. Jadi mereka punya ada di PT Agung Podomoro Land atau APLN ya kalau nggak salah ya. Nah, Agung Podomoro Land. Jadi kalau APLN ini naik, mereka juga akan dapat durian runtuh. Cuman ini nominalnya nggak gede,
Bentar, mana tadi? Nah, ini nominalnya itu mereka hanya punya 616.000 saham atau lembar. Kalau kita kalikan ya, 616.000 kali dengan harga sekarang APLN itu di harga 141 ya. Kali 141. Nah, nominal mereka 86M. Nominalnya 86M, tapi di akhir Desember dia sempat nilai wajarnya itu 94M. Ada kerugian ini floating loss lah ya, floating doang, baru floating. Nah, kalau mereka invest di sana berarti kan ada something ya. Kalau kita lihat ya, kita cek ya di APLN, porsi mereka tuh berapa persennya sendiri sih. Bentar, mana nih APLN, porsi APA atau TOTL di APLN tuh berapa persen sih? Kecil banget pastinya. Oke, statistik kita bagi aja 616.000 dibagi dengan total lembarnya. Total lembarnya itu sebesar nih, current share outstanding 2270. Jadi 2270, nolnya 7. 1 2 3 4 5 6 7 kali 100. Oke, dia hanya punya porsi 0,0027%. Sangatlah minor. Cuman kalau perusahaan ini naik, apalagi kalau bagi dividen, harusnya perusahaan juga mendapatkan durian runtuh si TOTL itu sendiri. Tuh ya. Terus kita kembali lagi di laporan laba ruginya Real APLN. Oke, udah. Liabilitas. Nah, ini hutangnya. Hutangnya ini hanya utang usaha, liabilitas kontrak nggak ada ya. Utang retensi, nah ini saya tadi search, utang retensi itu apa sih? Nah, utang retensi adalah, nah ini, jumlah termin atau progress billing yang belum dibayarkan atau ditahan sehingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut. Jadi ibaratnya uang itulah ya, menahan. Nah ini, PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan dengan menghitung atau memotong setiap pembayaran sebesar 5%. Jadi ibaratnya itu di hold dulu sampai pekerjaannya selesai semua lah. Dan ini tidak berbunga lah. Ini 29 jatuh tempo dalam 1 tahun. Kalau kita cek di note 22, di note 22 ini juga tidak ada penjelasannya ya, utang retensi. Tidak ada bunganya berarti. Terus kalau kita cek di 2D, utang retensi itu apa sih penjelasannya ya? Di 2D into E, nah ini instrumen keuangan, pengakuan aset, utang retensi. Kita cek dulu aja, utang retensi dijelasin enggak? Nah, piutang retensi dan jaminan sewa. Pada tanggal ini liabilitas keuangan mengukur pada biaya perolehan diamortasi meliputi utang usaha, utang bla 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 bla. Piutang retensi. Nah, piutang retensi adalah piutang kepada pemberi pekerja yang belum dapat dibayarkan sampai dengan pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak. Kalau piutang kan berarti perusahaan memberikan hutang kan. Nah, ini. Kalau utang berarti perusahaan yang utang, perusahaan yang sebagai pemberi lah beratnya itu kalau piutang ya. Oke, itu ya. Jadi aman liabilitasnya, kalau kasnya segitu ya sangatlah aman banget. Bahkan ini pun kalau buat bayar ini bisa banget nih, utang retensinya hanya 29M, kasnya sendiri 800M. Jadi ini perusahaan gila banget gitu. Jangankan mereka bayar dengan deposito doangnya aja tuh bisa 169M. Oke, tuh. Kalau kita lihat ya, pendapat ekuitasnya ini, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya ini 859M. Jadi bisa dipastikan, ini belum ya, TOTL ini tadi dividennya kan di bulan, bentar kita cek ya, TOTL dividennya itu setelah LK-nya rilis bukan? Oh iya, dia bagi dividen di Mei. Nanti kita cek lagi TOTL di
kuartal kedua, nah saldo laba yang belum ditentukannya berkurang apa enggak, karena jumlah dividen yang dibagikan itu melebihi dari laba yang ada yang mereka peroleh gitu. Nah kalau kita cek labanya memang naik di kuartal 1 ini ya, naik meskipun tidak signifikan ya, cuman ada hal yang perlu diapresiasi ya. Contoh ini pendapatan lain-lain dia naik. Kalau kita cek di note 31 apa sih ini? Apakah saldo kurs doang? Nah, ini ada yang namanya bunga, ini naik signifikan hampir 2 kali lipat. Laba obligasi ini juga naik. Kurs ini oke tapi tidak signifikan ya. Jadi ini bisa kita hiraukan 2M. 2M kita hiraukan. Oke. Jadi ada 27. Jadi 27 something ya, masih naik tipis lah ya untuk si TOTL. Tapi yang menarik adalah ini, pendapatan bebannya ini berhasil ditekan. Kita cek ya beban pokok pendapatan di kuartal 1 2022 517884334 dibagi dengan 596 176208 itu bebannya itu 86% sendiri. Nah, sekarang di kuartal di 2023 kalau kita cek dibagi 618886112 itu 85%. Meskipun penurunannya tidak signifikan hanya 1%, tapi kita harus apresiasi di mana pendapatannya naik tapi berhasil menekan yang namanya bebannya gitu. Kalau kita cek beban pendapatan usahanya untuk si TOTL sendiri itu pendapatan jasa konstruksi itu naik 612 sama pendapatan lainnya. Nah, pendapatan lainnya ini dari yang paling oke yaitu penjualan unit properti, ini naiknya signifikan, sebelumnya nggak ada sekarang ada jadi 2M gitu. Dan dari ini PT Depok Logistik Property ini jadi 71M, sebelumnya 9M kan. Nah tapi BCA turun 58. Jadi ini bisa dikatakan ya BCA ini sering bangun ya untuk di TOTL ya. Jadi ini memang perusahaan konstruksi yang menurut saya customernya itu memang customernya high lah, beratnya segmennya segmen atas lah, menurut saya seperti itu untuk TOTL. Nah bagaimana untuk prospek kedepannya untuk TOTL sendiri? Untuk prospeknya sendiri ya tadi teknikalnya sudah di awal. Kalau cara long ini perusahaan yang sehat, sangatlah sehat, jadi sangatlah menarik ya dibandingkan konstruksi BUMN lainnya. Saya mungkin akan mengatakan ini konstruksi yang high ya, lebih oke banget lah, oke banget nih, sehat banget TOTL ini. Cuman memang ini perusahaan swasta dan proyeknya ya bisa dikatakan tidak sebanyak untuk konstruksi-konstruksi BUMN. Jadi itu apakah menarik? Untuk saya TOTL sekarang sudah murah sih. Sudah murah, tapi apakah worth it untuk dibeli apa tidak? Nah, balik lagi ke putusan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi itu mungkin insight saya tentang TOTL. Jikalau ada perbedaan insight atau view boleh tulis di kolom komentar biar kita juga belajar bersama. Oke? Mungkin itu video kali ini tentang TOTL. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.